Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan anggota tubuh kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur di mana Allah Rabbul Alamin masih memberikan keimanan dan juga keislaman bagi kita, dan juga nikmat yang agung setelah keduanya, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang agung, yang besar, tapi dua nikmat itu diterlantarkan, disia-siakan, tidak disyukuri oleh kebanyakan daripada manusia. Dan manusia itu bagian dari kita juga, kita bagian daripada manusia. Mungkin di antara kita juga sering menelantarkan, menyia-nyiakan dua nikmat yang agung ini. Kata Rasulullah SAW, apa dua nikmat itu? Adalah nikmat as-sihhatu wal faraq, kesehatan dan juga waktu yang luang. Wallahi, andai salah satu daripada dua nikmat itu dicabut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak mungkin bisa berkumpul di sini, nggak mungkin bisa ikut salat jamaah di musola ini, tidak bisa mengikuti kajian, nggak mungkin, ya. Karena kesehatan, tanpa kesehatan kita nggak akan pernah bisa leluasa. Begitu pula andaikan waktu itu juga tidak diberi keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi kita tidak akan pernah bisa berkumpul di musala ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri dua nikmat yang agung ini. Dengan apa? Kata Al-Imam Asy-Sya'di rahimahu taala dalam tafsirnya, bahwasanya syukur itu ada tiga rangkaian. Yang pertama adalah an-nutqu bil lisan, yaitu mengucapkannya dengan lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua apa Pak? Meyakininya dalam hati, bahwasanya nikmat sehat, nikmat waktu luang ini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, diyakini dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, yang penting ini adalah sarfuha ila mardatillah, yaitu membawa nikmat ini kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula syukur-syukur yang lain. Ya, syukur terhadap diberi anak-anak, diberi istri, diberi apalagi harta benda. Nah, ini penting, sarfuha ila mardatillah, yaitu membawanya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat dan juga waktu luang pada pagi hari ini kita bawa kepada apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan mengkaji kitab ini, ya, tentang apa? Tazkiyatun nufus. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kemarin, ya, tentang pembahasan apa? Al-ikhlas. Ya, apa itu ikhlas kemarin, Pak? Melepaskan apa? Melepaskan niat di dalam mendekatkan, di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dari apa? Dari cacat, dari aib, dari celah, dari kotoran-kotoran yang menodai daripada tujuan tersebut. Jadi murni hanya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara makna daripada ikhlas. Karena maknanya banyak sekali. Para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala menjelaskan ini dan itu. Intinya yaitu bagaimana kita memfokuskan ya niat di dalam beribadah kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Gak ada aib ya, cacat, celah daripada apa yang kita tujukan tadi. Ya seperti apa? Riya, sum'ah, kemudian juga yang kita cari itu kesenangan dunia, kebahagiaan dunia dan lain sebagainya, tidak. Nah lanjutkan. Kemarin sampai niki nggih. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah. Sebagaimana orang itu kalau cintanya kepada Allah itu menguasai dirinya. Wa hubbul akhirah, begitu pula cintanya kepada akhirat itu sudah menguasai dirinya. Faktasabat harakatuhu, maka apa yang diperbuat daripada gerakan-gerakan al-i'tiyadiyah, gerakan-gerakan yang biasa, ya gerakan yang biasa seperti berjalan, seperti duduk, seperti berbaring, seperti tidur, mungkin seperti kita naik sepeda motor dan lain sebagainya. Itu sifat wahamih, menjadi ciri daripada apa yang dia kehendaki, apa yang menjadi tujuan keinginan daripadanya. Contohnya gini, orang itu nyantai di depan rumahnya, itu kan perkara biasa. Tetapi kalau yang menguasainya itu cintanya kepada Allah, kemudian cintanya kepada akhirat, maka walaupun dia duduk di terasnya itu berbuah apa? Pahala. Loh kok bisa? Iya, duduk nyantai, kemudian dengan murojaah, dengan berzikir, dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Rabbul Alamin. Wasarat ikhlasan, dan jadilah perkara yang biasa tersebut itu menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang menguasai pada jiwanya apa? Cinta pada Allah dan juga cinta pada hari akhirat. Bagaimana maksud cinta kepada Allah Rabbul Alamin? Ya, orang itu memuji Allah Rabbul Alamin didasari apa? Cinta. Enggak mungkin orang itu memuji Allah kemudian tidak ada cintanya, enggak mungkin. Ya. Falladhi yaglibu ala nafsi dunya. Tetapi kalau ada orang yang dia itu dikuasai, yang mengalahkannya itu urusan dunia. Apa saja dunia, tendensinya dunia. Ikut kajian kalau nggak ada keuntungan dunia nggak mau. Salat kalau nggak ada untungnya dunia nggak mau juga. Ada orang itu yang masya Allah rajinnya salat duha, ya, tapi hanya ingin apa? Agar dagangannya laris. Ya, ada kan seperti itu. Ya, banyak kisah kan. Orang itu punya toko, masya Allah banyak itu, cabangnya ada di seluruh Indonesia misalkan. Ternyata larisnya itu kenapa? Kata dia karena terus menerus sholat duha. Nah kalau sholat duha ini tendensinya hanya dunia, agar perkembangan ekonominya ini dan itu, maka naudzubillahi min dzalik, ya gak bener gitu. Wal ulu, dan juga ketinggian, wariyasa, dan juga pangkat, wabil jumlati ghairallah, dan yang mengalahkannya itu semuanya itu bukan ataupun tidak atau selain Allah Rabbul Alamin. Ya mungkin dunia, mungkin kedudukan, mungkin jabatan dan sebagainya. Iktasabat jami'u harakatih, maka yang diusahakan oleh semua gerakan-gerakan anggota badannya tilka sifat, yaitu apa? Ya dunia. Ya dunia, sedekah. Ya kalau nggak ada keuntungan dunia nggak mau dia, nggak mau sedekah. Ya, falataslam, maka ketika itu tidak akan pernah selamat lahu bagi orang yang seperti ini. Apa? Semua yang mengalahkan dirinya, gerakan-gerakannya, amalan-amalannya itu hanya untuk dunia, maka tidak akan pernah selamat ibadatun, yaitu ibadah yang dia lakukan, min saumin, dari puasa, wa salatin, maupun salat, wa ghairi dzalik, dan juga selain daripada itu semuanya, illa nadira, kecuali teramat jarang, sedikit sekali yang selamat, maksudnya bisa ikhlas, itu sedikit sekali. Jadi intinya orang itu kalau yang menguasai pada dirinya cintanya kepada Allah, cinta kepada kampung akhirat, maka sangat mudah baginya untuk mengikhlaskan bukan sebagian amal tapi semua amalannya. Itu mudah sekali ikhlas. Tetapi kalau yang menguasai dirinya itu urusan dunia,
maka teramat sulit sekali untuk mengikhlaskan sebuah amalan. Loh, tadi karena cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat mudah. Hampir semua amalannya itu apa? Ikhlas. Tetapi kalau untuk dunia, kalau yang menguasai dunia, maka bukan semua, sedikit sekali dan sangat mungkin amalan ibadah dia itu apa? Tidak ikhlas, ya. Fa inna ilajal ikhlas, maka sungguhnya obat ikhlas itu adalah kasru hududin nafsi. Itu membuang, menghilangkan, mengalahkan bagian-bagian jiwanya. Apa kemarin jiwa itu dikatakan oleh Allah di dalam surah apa? Yusuf. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada apa? Keburukan. Maka kalau kita pengen ikhlas, obat ikhlas itu apa? Membuang bagian-bagian jiwa. Yang jiwa itu sering mengajak kepada keburukan. Wa qat'ut tam'i 'anid dunya, dan kemudian memotong, maknanya tidak rakus daripada dunia. Karena Masya Allah, yang namanya anak Bani Adam, anaknya Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita manusia, itu teramat rakus sekali, ya. Orang yang sudah memiliki rumah satu, pengen rumah yang kedua. Atau punya toko satu, pengen toko dua. Punya mobil satu, pengen mobil dua. Ya, iya kan? Tamak gitu ya. Punya istri satu, pengen istri dua. Kalau itu mah boleh-boleh aja. Cuma ibu-ibu yang kasihan. Anak kulon itu dimadu oleh suaminya, Pak. Ini kisah saja sedikit. Dimadu. Anak saya itu alhamdulillah cantik. Kemudian juga hafidhoh gitu ya. Dan apa namanya, ijazahnya ijazah dari mana, Riyadh, Pak. Internasional hafidnya itu. Itu pada usia 17 tahun, karena nikahnya itu 14 tahun 2 bulan seingat saya. Ya, umur 13 tahun itu sudah ada yang ngelamar, Pak, dari Bogor. Maka saya katakan, ya Allah, ini masih kecil. Kemudian umur 14 tahun ada lagi yang ngelamar. Ya, mahasiswa dari Universitas Islam Madinah waktu itu. Tapi sayangnya pada usia 17-an tahun, Pak, itu sudah dimadu. Ya Allah, kasihan banget saya gitu. Tapi itu boleh-boleh saja kan gitu. Wa qat'ut tam'i 'anid dunya, dan apa? Memotong kerakusan dari perkara dunia. Masya Allah. Wallahi, kita jujur ya, apakah kita itu tamak terhadap dunia? Wallahi iya. Iya kan? Ya enggak, Pak. Kita itu kalau punya apa ya, misalkan perdagangannya, toko kita isinya itu baru sepertiganya. Wallahi, apa yang kita inginkan? Bagaimana bisa memenuhi toko tersebut, ya toh? Setelah toko itu penuh, apa yang kita inginkan? Kita punya gudang, ya kan? Gudang satu sudah penuh, pengen lagi gudang yang lainnya, itu tamak. Maka obatnya agar kita bisa menjadi orang yang memurnikan ibadah kita kepada Allah adalah memangkas ketamakan ini. Cukup puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, loh, berarti kita itu nggak boleh jadi orang kaya. Siapa bilang? Siapa bilang? Boleh-boleh saja, tetapi kita nggak boleh rakus gitu ya. Apa tujuan kita daripada menumpuk harta atau mencari harta itu apa gitu? Wattajarrudu lil akhirah, dan memurnikan ya amalan-amalan kita, apa istilahnya, mindset kita, pikiran kita itu untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Ya, contohnya bagaimana untuk akhirat? Orang itu kalau dia mau apa, sedekah, ya, sedekah 1000 misalkan saja ya. Ini mindsetnya, matematikanya matematika akhirat. Kalau 1000 ini kita punya uang 100.000, berkurang 10.000 kita sedekahkan, kan tinggal 90. Itu matematika dunia. Tapi kalau matematika akhirat tidak sedemikian itu. Kata Allah Rabbul Alamin, masalul ladina yunfikuna amwalahum masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' ila akhir ayat. Kalau kita pengen apa namanya, matematika akhirat bukan itu. Jadi satu ini 10.000 kah, anggap ya, itu akan berkembang menjadi apa? 7 tangkai. Ya, 7 tangkai di dalam surah Al-Baqarah itu. 7 tangkai berarti 10.000 kali 7 berarti berapa? 70.000. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba, tiap-tiap tangkai itu ada berapa? 100 biji. Jadi setiap tangkai loh ini ya, berarti menjadi berapa tadi? 700 ya. Nah, sekarang 10.000 kalikan 700 berapa? Piro, Pak?
7 juta ya Pak. Nah, makanya itu ya. Jadi mindsetnya kalau kita itu memurnikan untuk akhirat seperti itu, sodakohnya, puasanya, sholatnya, ya kita kelihatannya puasa, lapar dan masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang lain itu ya diwakilkan atau Allah merintahkan kepada malaikat untuk memberikan apa pahala. Oh, pahalanya salat itu demikian, pahalanya membaca Al-Qur'an demikian. Tapi puasa bukan, ya hanya Allah Rabbul Alamin nanti. Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada puasanya seorang tersebut. Ya, karena puasa itu adalah ibadah yang dikhususkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin dan Allah akan membalas pahala puasa tersebut dan lain sebagainya. Ya, nikah itu tujuannya juga akhirat, bukan hanya sekedar syahwat. Ya. Bihaisu yaglibu dzalika 'alal qalbi, di mana hal itu menguasai, memenangkan pada hatinya. Jadi apa tadi? Dia itu menghilangkan bagian jiwanya. Kemudian tidak rakus terhadap dunia dan semuanya orientasinya itu adalah apa? Akhirat. Maka kalau sudah menguasai hatinya, fa inna dzalika yatayassar bihi al-ikhlas, maka ketika itu mudahlah ya seorang itu apa? Mengikhlaskan pada amalannya. Jadi ini ya apa obatnya dikatakan di sini apa? Kasru hududin nafsi, yaitu menaklukkan, mengalahkan ya bagian-bagian jiwanya. Jadi jiwanya itu dibawa kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian tidak tamak terhadap dunia. Kemudian apa? Memurnikan untuk akhirat semata. Itu 3 obat di sini dikatakan agar seorang itu bisa ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha, dan berapa banyak amal-amal ibadah-ibadah yang mencapaikan manusia. Capek kita puasa capek nombotan. Capek lah ya. Kemudian membaca Al-Qur'an capek nombotan, capek. Ya, kemudian juga sholat tarawih capek. Ya. Wa yadunnu anna khalisatun liwajhillah, dia menyangka bahwasanya ibadah-ibadah tersebut itu murni untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Wa yakunu fiha minal maghrurin, tetapi sayang dia itu bagian daripada orang-orang yang tertipu. Li'annahu lam yara wajhal afati. Kenapa? Karena dia tidak melihat daripada sisi yang akan membinasakannya. Maka kita harus mengetahui perkara-perkara yang buruk di samping perkara-perkara yang baik. Kita mengetahui belajar kitab tauhid misalkan, maka kita juga harus mempelajari tentang perkara syirik, ya toh, perkara kafir, perkara apalagi munafik, dolim, fasik dan sebagainya. Kita mempelajari sunnah, kita juga harus tahu tentang perkara-perkara bid'ah. Ya, bukan hanya sekadar kita mengkaji sunnah kemudian kita hebat, tidak. Kalau kita tidak mau mempelajari lawannya, maka sangat mungkin kita akan terjatuh ke dalam permasalahan tersebut. Orang hanya mengetahui daripada perkara-perkara yang baik terus, tapi nggak tahu ya keburukan-keburukan yang ada di sekeliling daripada kebaikan tersebut, maka sangat mungkin dia terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, orang yang mengkaji tauhid, akidah, tapi dia nggak tahu perkara syirik, sangat mungkin dia terjatuh dalam kesyirikan. Kata penyair dalam sebuah syair dikatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi wa man la ya'rifis sarra 'anil khairi yaqa fihi. Ya, ini syair Arab yang masyhur terkenal ya. Araftu syarra la li syarri, aku mempelajari keburukan bukan aku ingin menjalankan keburukan tersebut. Jadi orang itu mempelajari, ada sebuah kitab bagus ya, namanya Ushulul Bidah. Ya, landasan-landasan tentang apa? Permasalahan bid'ah. Ini kitab ini masya Allah tebalnya segini, Pak. Arab lagi. Itu kalau dikaji berapa tahun, Pak? Masya Allah. Kita belajar aja 2 hari baru dapat 2 lembar. Ya, baru dapat 2 lembar. Ini tebelnya segini. Namanya Ushulul Bidah. Ya, itu kalau kita nggak mempelajari seperti itu, sangat mungkin kita terjatuh dalam permasalahan bid'ah. Kata Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, apa tadi? Araftu syarra la li syarri, aku itu mempelajari atau mengenal atau mengetahui daripada perkara yang buruk bukan ingin menjalankan keburukan tersebut. Lakin li tawakkih, akan tetapi aku ingin menjauh, tawakki,
yang menjaga agar aku tidak terjatuh di dalam keburukan. Wa man la ya'rifis sarra, dan barang siapa yang tidak mengenal keburukan, anil khairi, daripada kebaikan, yaqa fi, orang itu sangat mungkin terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka ketika seorang itu mengkaji tentang permasalahan ikhlas, maka dia juga harus mengetahui daripada al-afah, yaitu perkara-perkara yang menghancurkan dirinya. Ya, contohnya apa? Riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Kama hukiya an ba'dihim, sebagaimana dikisahkan oleh sebagian mereka, annahu kana yusalli da'iman fi shaffil awal, bahwasanya ada orang yang sholatnya itu di shaf pertama terus. Bagus apa mboten? Bagus, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis itu bahwasanya khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik safnya laki-laki itu di awalnya, wasarruha akhiruha, dan paling buruknya itu di akhirnya, kan gitu. Berarti bagus kan ini? Bagus. Tapi fata'akhkhara yawman 'anis salati, kemudian dia tertinggal suatu hari ya dari salatnya itu, fa shalla fi shaffis tsani, kemudian dia salat di shaf belakangnya, yaitu kedua. Fa'taradhu khajlatun, kemudian menimpa padanya malu, rasa malu, minan nasi, dari manusia, haitsu ra'auhu fi shaffis tsani, ya, di mana manusia itu melihatnya salat di shaf yang keduanya. Enggak biasa bapak ini, ya, biasanya salat di depan terus, ya ini kok tumben salat di shaf kedua. Fa'alima anna masarratuhu, fa inna masarratuhu wa rahata qalbihi min as-salati fi as-safil awal kanat bisababi nadharin nasi aw nadrin nasi ilaihi. Maka diketahui bahwasanya keinginan dia, senangnya hatinya itu salat di saf awal itu dengan sebab apa? Dilihat oleh manusia. Baik atau buruk, Pak? Salat di shaf pertama baik, tapi yang mendorong, yang menggerakkan dia salat di shaf pertama itu apa? Nadrun minan nas, yaitu dilihat oleh manusia. Inilah yang menjadikan buruk, ya, menjadikan buruk. Berarti dia riyaan. Wa hada dakikun, dan perkara ini itu adalah perkara yang lembut. Ghamidun, perkara yang samar. Qallama taslamul a'malu min amsalih. Maka kalau sudah demikian, maka teramat sedikit amal-amal yang bisa selamat dari yang semisal ini. Ya, salat, puasa, sedekah, ngaji, ya, wiritan, dzikir, dan lain sebagainya. Semuanya sulit untuk menjadi apa, Pak? Ikhlas. Karena perkara ini adalah perkara yang lembut, perkara yang samar, ya. Wal ghafiluna anhu yarawna hasanatihim yaumal qiyamati sayyi'at, dan terlewatkan ini. Wa qalla man yantabihu lahu illa man waffaqahu Allah taala, dan teramat sedikit orang yang peduli dengan perkara ini. Orang yang peduli, perhatian dengan perkara yang lembut ini. Apa itu? Menjaga ikhlas di sini, ya. Dan juga harus mengetahui daripada perkara-perkara yang menghancurkannya, yaitu seperti apa? Riya, pengen dilihat oleh orang lain, pengen didengar oleh orang lain, pengen dipuji oleh orang lain. Ya. Wal ghafiluna, dan orang-orang yang lalai anhu darinya. Dari apa? Menjaga keikhlasannya. Dan ikhlas itu dikatakan di sini daqiq ghamid, lembut lagi samar. Ya. Maka ini harus dijaga, kita jaga. Wal ghafiluna anhu yarawna hasanatihim, dan orang-orang yang lalai dari perkara ikhlas ini, mereka melihat kebaikan-kebaikannya, amal yang dia bangun di dunia ini. Yaumal qiyamati sayyi'at, pada hari kiamat nanti kebaikan yang dia lakukan di dunia itu nanti di akhirat adalah keburukan-keburukan, ya, kejelekan. Lu kok iso? Iya, karena salah niat, karena ikhlasnya tidak dijaga. Wahumul maksuduna biqaulihi ta'ala, dan mereka adalah orang yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahdasibun, dan nampaklah bagi mereka apa? Siksa dari Allah Rabbul Alamin yang mereka tidak menyangkanya. Ya, ada sebuah kisah. Ada salah seorang yang dia itu sholat qabliyah subuh,
Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu gimana Pak? Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah? Bukan, ya kesuwen Pak. Nanti lah nunggu sholat sunnah ini gak barbar para sholat-sholat. Ini ada orang yang sholat dia Allahu Akbar kemudian lama sekali. Ya rukuknya lama, bacaannya qiyamnya dari lama, rukuknya lama, sujudnya lama, kemudian rakaat kedua lama. Setelah lama itu selesai salam, sholat lagi dia. Ya, padahal yang sunnah ya dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya sholat qobliyah subuh itu diriwayatkan oleh beliau bahwasanya Rasulullah seolah-olah nggak membaca surat, saking apanya Pak? Cepatnya, ringannya. Ini, kita itu harus mengetahui gitu loh, kedudukan sholat yang panjang itu di mana gitu ya. Ya, bukan berarti juga kita harus cepat kayak apa namanya ayam nutuk jagung itu, cep. Kayak ada kan sholat 23 rakaat tarawih ditempuh 5 menit. Nah, bukan itu juga, tapi mutawasid sedang gitu ya. Lama nggak boleh, cepet-cepetan juga nggak boleh kan kayak itu. Nah ini ada orang yang sholat kayak gitu, maka ditegur oleh salah seorang ulama ketika itu, Syekh ya di situ. Kemudian dia, ya akhi, kenapa kamu sholat kok kayak gitu gitu? Sholat sunnah itu aneh gitu. Kemudian dia ngeyel gitu ya, ngeyel orang yang ngeyel, ngomong gini, emangnya saya akan disiksa oleh Allah dengan sholatku? Wah, ulama ini juga kaget itu, lu kok so ngomong kayak gitu. Kemudian dia mengatakan, ulama ini mengatakan, bukan, Allah tidak akan pernah menyiksa sholatnya seorang hamba, tidak akan pernah, tetapi Allah akan menyiksa kamu. Kenapa? Karena kamu yukhalifus sunnah, mukhalifus sunnah, kau menyelisih daripada sunnah Rasulullah SAW. Ingat Pak, ini perkara yang baik kan? Tetapi ketika menyelisihi daripada sunnah Rasulullah SAW, jadi yang disiksa bukan sholatnya, tetapi apa yang disiksa? Menyelisihi sunnah, menyelisihi sunnah. Nah ini bahayanya. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampaklah jelaslah bagi mereka sayyi'atu ma kasabu, akibat keburukan yang dia usahakan. Banyak orang yang menyangka bahwasanya dia mengamalkan ini itu didasarkan dengan apa? Cinta kepada Allah Rabbul Alamin, cinta kepada Nabi. Itu persangkaan dia baik. Amalannya akan menambah dia nanti di yaumil qiyamah, memberat apa? Kebaikannya. Tetapi ternyata sebaliknya, dia akan melihat nanti di yaumil qiyamah itu keburukan-keburukan. Ingat sebuah kisah dalam surah Al-Ghashiyah itu ya, wujuhu yauma idin, ngomong ya. Yang pertama itu loh, wujuhu yauma idin khasiyah. Iya. Di awal bagaimana? Kok jadi lupa aku. Hal ataka hadisul ghasiyah, wujuhu yauma idin khasiyah, amilatun nasibah. Mereka telah capek beramal di muka bumi ini dengan amalan-amalannya. Maka suatu ketika ada kisah, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu wajahnya pucat. Kenapa? Malamnya tidak tidur dia. Dia beribadah. Ya, mereka sangka bahwasanya ibadahnya itu akan membuahkan kenikmatan di yaumil qiyamah. Maka Umar berkata, kurang lebihnya, kamu itu kasihan banget. Kasihan banget lu, ngopo kasihan, kata dia. Kenapa kasihan? Ya. Lah kamu itu lu beramal capek, nanti di yaumil qiyamah disiksa. Ya, disiksa. Kenapa? Karena dia nggak beramal sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amilatun nasibah. Amalannya sudah mencapaikan, nanti di akhirat malah disiksa. Maka Masya Allah ya, kita itu sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada mengada-ngada amalan-amalan ibadah yang enggak pernah dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin, dan jelaslah bagi mereka siksa minallahi dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, dari semua yang belum pernah mereka sangka. Ya, contohnya tadi adalah contoh sholat yang dia menyelisih daripada tuntunan Rasulullah SAW. Mestinya ringan, cepat gitu ya, tapi dia justru malah melamakan, melambatkan. Duh, ini hati-hati ya.
Bukan permasalahan sholatnya yang siksa, bukan, tetapi karena menyelisihi sunnah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil asarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku ceritakan bil asarina a'mala, orang yang paling merugi dalam amalannya, amalan yang paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang dia tersesat di dalam usahanya di dunia ini. Dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang tersesat usahanya fil hayatid dunya, berarti amalannya. Maka amalan itu harus dibangun dengan apa, Pak? Dengan ilmu, bukan dengan sekedar perasaanku ngini ki apik. Nggak bisa kayak gitu, ya. Contohnya saja pada lebaran besok itu, ya. Pada lebaran besok, ya, perasaanku aku salaman karo wong wedok itu kan apik, menggugurkan dosa. Iya, ada hadis yang menjelaskan tentang menggugurkan dosa orang yang berjabatan tangan, tapi bukan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, tetapi kalau berjabatan tangan dengan wanita itu yang bukan mahramnya, maka itu jauh lebih baik ditusuk, ya, dengan dengan paku, dengan besi dari api neraka, daripada bersentuhan, apalagi salaman. Salaman sentuh itu kan mungkin sedikit gitu, ini nggak salaman, ya, bisa merasakan kan gitu nikmatnya genggaman seorang wanita. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a, padahal mereka menyangka bahwasanya itu adalah amalan yang terbaik yang mereka lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka ini perhatian bagi kita bahwasanya amalan itu harus dibangun dengan ilmu, dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, sudah nggak usah kita lakukan. Nah, itu adalah bagian yang pertama tentang ikhlas. Kita masuk pada bagian yang lain. Ba'dul asari 'anil ikhlas, sebagian daripada pengaruh. Asar ini boleh diartikan pengaruh, bukan pengaruh, ya, tetapi dalil-dalil gitu, ya, 'anil ikhlas. Qala Ya'qub rahimahullah, al-mukhlisu man yaktumu hasanatih kama yaktumu sayyiatih. Orang yang ikhlas itu bagaimana? Ya, pengaruhnya dalam kehidupannya itu bagaimana? May yaktumu hasanatih, orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Loh, Pak, kebaikan itu harus disembunyikan. Kama yaktumu sayyiatih, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Banyak orang itu yang keburukannya disimpan, nggak ada orang yang tahu, tapi kebaikannya diperlihatkan, ditontonkan oleh manusia. Okay? Orang mau nyumbang uang 1 juta, kemudian disorting, kemudian disebarkan di medsos. Ya, siapa yang nonton sudah 1 juta misalnya. Ini nggak bisa. Ikhlas bukan gitu, tapi ikhlas itu menyembunyikan kebaikan sebagaimana disembunyikannya keburukannya. Ada kisah, ya, dulu di Madinah itu ada yang namanya kemarau panjang, nggak pernah turun hujan. Ya memang iya, tapi ini lain gitu, ya, teriknya masya Allah gitu, ya. Maka sudah dilakukan yang namanya sholat istisqa, yaitu meminta hujan, ya, tapi nggak turun juga hujan. Tapi suatu malam, ya, ada seorang yang berdoa. Ya, dulu itu gelap, nggak ada lampu gitu, ya. Setelah sholat sudah gelap, ya, nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba di sebelahnya itu menyaksikan, fulan berdoa, ya. Tiba-tiba tangan ini loh, tangan dia memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tangannya itu belum diturunkan, hujan itu sudah turun. Orang ini hebat berarti. Maka diikuti oleh orang yang mengetahui, yang mendengar dia berdoa itu, diikuti. Ternyata dia itu bukan asli orang Madinah. Dia hanya orang yang dari mana gitu, ya, bekerja, kemudian kontrak gitu, ya. Maka kemudian dia ketuk rumahnya, ya, kemudian dia salam, kemudian dia menyampaikan, bukankah engkau tadi yang berdoa? Maka orang ini bahagia, aku kok gitu. Bukan, tetapi dia malah marah luar biasa. Siapa yang bilang? Siapa yang tahu? Saya nggak berdoa tadi. Ya, kamu salah sangka barangkali. Maka orang itu kemudian pulang gitu, ya. Kaget juga orang yang bertanya tadi. Padahal dia pengen apa? Pengen mencontoh, pengen menardani, mungkin kan kayak gitu. Ya, akhirnya dia pulang. Maka beberapa waktu dia kembali lagi ke orang tersebut, ya, ke rumah yang dia kontrak tadi. Maka ternyata dia salam, kemudian nggak ada yang jawab. Kemudian dikabarkan bahwasanya orang itu sudah pergi sejak peristiwa tadi, sejak diketahuinya dia berdoa.
Masya Allah. Berarti dia orang yang mukhlis, dan ia orang yang ikhlas. Dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukan dari mata manusia. Kalau kita, Pak, orang hidup di zaman sekarang ini, Masya Allah, ya beda gitu ya. Kita itu pengen menonjolkan kebaikan-kebaikan kita, kan itu. Ya bisa lantunan bacaan kita bagus gitu, Masya Allah gitu, kemana jalan, di toko, di mana gitu ya, kita baca. Pengen apa? Menonjolkan kebaikannya. Padahal orang yang ikhlas tidak seperti itu. Yaitu apa? Man yaktumu hasanatih. Orang yang menyembunyikan kebaikannya, disimpan betul rahasia antara dirinya dengan siapa? Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan juga di antara terkabulnya doa itu juga apa, Pak? Menyembunyikan kebaikan ini. Ya, amal kebaikan ini. Qala Susi. Susi itu nama ulama. Ya, namanya siapa? Ziyad gitu, Ibnu Ziyad, ya. Qala Susi. Susi itu dinisbahkan pada tempat mungkin atau pekerjaan atau yang lainnya gitu ya. Susi, Susi kalau kita, nah Mbak Susi, bukan, ya ini As-Susi itu namanya beliau adalah qurra, ya, dan juga muhaddis, ya, qurra itu ahli dalam bacaan Al-Quran, ya. Al-ikhlasu yang dikatakan ikhlas itu faqdu ru'yatil ikhlas, dia kehilangan daripada melihat ikhlas. Jadi ketika seorang itu melakukan ikhlas, dia nggak melihatnya, dia melalaikannya gitu. Ya nggak dilihat terus. Masya Allah, tadi aku sholat bisa ikhlas gini. Ketika aku tawaf bisa ikhlas. Ketika aku nyium hajar aswad bisa ikhlas gini. Bukan itu. Tapi ikhlas itu faqdu ru'yatil ikhlas. Dia kehilangan. Maknanya apa? Sudah nggak dipedulikan. Pokoknya antara dirinya dan Allah saja sudah selesai. Ya, nggak diingat-ingat lagi gitu. Fa inna man syahada fi ikhlasi al-ikhlasa, maka bagi orang yang dia itu menyaksikan pada ikhlasnya itu adalah sebuah ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin, maka ketika itu ikhlasnya dia butuh diikhlaskan lagi. Ini perkataan sulit, Pak, tetapi nanti kita maknanya itu bagaimana, apa yang dikatakan oleh As-Susi rahimahullah, ya, wa ma dzakara, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Susi ini, yaitu isyaratan ila tasfiyatil amal minal ujbi bil fi'l. Ya, maksud daripada perkataan Susi itu, ikhlas itu butuh diikhlaskan itu bagaimana? Yaitu kita butuh apa? Memurnikan, membersihkan amal dari ujub. Dari ujub. Ya, saya punya santri. Itu kalau dia baca gitu ya, saya punya santri, bukan menceritakan keburukannya, cuma ingat ini saja ya. Maka dia setelah baca gitu ya, kemudian gak ada salahnya gitu, gak ada salahnya karena gak berharokat gitu. Maka kemudian setelah itu ya dia bilang sendiri habis baca itu, Masya Allah, ini kan ujub, ya bangga gitu bahwasanya gak ada kesalahan, Masya Allah. Sekarang juga ada kan dalam komentar-komentar di medsos itu ya, rizkine anak soleh gitu. Ujub kalau dirinya itu soleh kan itu, padahal belum tentu. Ya, iya kan? Alhamdulillah rizkine anak soleh. Ini ujub, Pak, ya. Maka ini butuh gitu. Amal itu perlu apa? Taswiyah, perlu dibersihkan, perlu dijernihkan dari apa? Ujub. Ujub ini, Masya Allah, ujub ini sebuah bencana, betul-betul ya, betul-betul bencana. Ya, orang misalkan punya istri bercadar, Masya Allah, rakoy bojoku loh. Ujub. Ya, misalkan orang mutahajjibah, ya seorang wanita yang memakai jilbab yang syar'i gitu ya, itu luar biasa. Tetapi ketika suaminya ujub loh, ini loh ujub yang mengotori, ya, yang membuat bahaya gitu, yang merusak gitu. Fa innal iltifat ilal ikhlas, maka sungguhnya orang itu kalau melirik terus kepada ikhlasnya, ikhlas yang ada pada dirinya, wan nadharu ilaihi, dan juga terus melihat padanya, ujbun, itu adalah ujub. Ya, Masya Allah. Tadi pagi saya itu ikut kajian, Masya Allah, liane ngantuk, aku nggak ngantuk, ujub. Wa huwa min jumlatil afat, dan itu bagian daripada apa? Bagian daripada bencana, bagian daripada hal yang menghancurkan. Ya, wal khalisu,
Sedangkan ya orang yang memurnikan amal ibadahnya ikhlas, masafa an jami'il afat, dia itu apa? Bisa membersihkan daripada semua malapetaka. Ya, malapetaka itu banyak. Ya, bukan hanya tsunami, bukan hanya Covid yang baru saja berlalu, bukan. Tetapi bencana itu banyak sekali, di antaranya ujub, takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu tadi harus kita ketahui. Kalau tidak, maka sangat mungkin kita akan terjatuh kepadanya. Ya toh, kita nggak ngerti tentang apa itu sum'ah, apa itu riya, apa itu ujub, apa bahayanya. Ya, maka kita nggak mungkin selamat gitu dari perkara-perkara tersebut karena kita nggak mengetahui bahayanya. Qala Ayyub, tahlisun niyat, yaitu memurnikan niat, alal ummal, ya, dari orang-orang yang beramal, asyaddu alaihim min jami'il amal, jauh lebih berat daripada amal tersebut. Jadi mengikhlaskan amal itu jauh lebih berat daripada beramal itu sendiri. Contohnya gini, mengikhlaskan sholat tarawih misalkan, itu jauh lebih berat daripada kita sholat tarawih itu. Orang yang berjihad itu niatnya dalam jihad itu, mengikhlaskan niat itu jauh lebih berat daripada menghadapi musuh. Ya, jadi apa yang berat, Pak? Yaitu ikhlas. Ikhlas itu berat sekali. Ya. Wa qala ba'duhum, dan dikatakan oleh sebagian mereka. Ya, tapi orang kita sekarang itu, zaman sekarang itu waneh itu ya. Saya didik misalkan saja wis ikhlas no wae lho. Koyo ikhlas ku gampang gitu. Padahal abot, ya abot toh. Abot gitu. Wa qala ba'duhum ikhlasu sa'atin najatul abad. Orang itu kalau bisa ikhlas sesaat, maka dia akan selamat selamanya. Ya, ikhlas sesaat. Maksudnya apa? Ikhlas di dunia ini. Sesaat itu dunia. Dunia itu berapa sih? 60-70 tahun. Tapi najatul abad, yaitu keselamatan selamanya di akhirat. Akhirat itu satu hari sebanding dengan berapa? Ka'alfi sanatin. Ya toh? 24 jam di dunia ini, bandingannya nanti satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Berarti kalau kita bisa ikhlas di sini sehari, nanti di akhirat berapa, Pak? 1000 tahun lamanya. Uripe awake dhewe pinten, Pak? 60 tahun. Ya toh? Ini loh, sehari dibandingkan nanti dikasih pahala oleh Allah, yaitu 1000 tahun lamanya sehari. Ya, sebanding dengan 1000 tahun. Maka kita juga harus perhatian. Nah, kalau disiksa, neraka kan juga di akhirat kan gitu. Jadi berbuat dosa di dunia sehari disiksa berapa, Pak? 1000 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Jadi ikhlasu sa'atin najatul abad. Betul. Kalau kita bisa mengikhlaskan di dunia ini, maka selama-lamanya kita akan selamat. Walakinnal ikhlasa aziz, akan tetapi sayang, seribu sayang, ikhlas itu berat, abot. Ya, abote pol, Pak. Ya. Maka kita harus juhdu, ya, berserius gitu ya, semangat untuk mengikhlaskan amalan. Ya. Wa qila li Suhail ayyusai'in asadu 'ala nafs. Ditanyakan kepada Suhail. Suhail ini juga seorang imam, ya, seorang ulama. Ayyusai'in asadu 'ala nafsi, perkara apa yang teramat berat pada jiwa kita? Maka Suhail berkata, qal al-ikhlas. Paling beratnya itu ikhlas, bukan kerja, bukan sholat, bukan apa namanya bangun rumah, ya, bukan cari ini dan itu, bukan. Tetapi yang paling berat itu ikhlas. It laysa laha fihi nasibun, ya. Kalau sudah ada ikhlas, ya, dalam hati, maka nggak ada bagian pada jiwa itu selainnya. Ya, jadi harus apa? Dalam jiwa kalau ikhlas gitu ya, maka tidak ada bagian yang lainnya. Tidak ada tendensi riya, sum'ah, kemudian apa lagi, Pak? Yaitu ujub, takabur dan sebagainya. Wa qala al-Fudail, Fudail ibn Iyad, ya, rahimahullah, tarkul amali min ajli nasi riya. Orang itu kalau ninggalkan ibadah karena manusia, maksudnya gimana? Maksudnya mau sholat apa namanya qobliyah atau ba'diyah, oh, ada orang ya kemudian nggak jadi dia, nanti disangka saya itu apa namanya riya gitu. Maka di sini dikatakan apa?
Tarkul amali min ajlin nas riya. Orang itu kalau meninggalkan ibadah karena ada orang yang melihat, wah dilihat orang, nanti lah niatku gimana gitu. Itu riya, dia sudah riya gitu ya. Jadi bahaya ini ya. Niatnya tadi sudah mau sholat apa namanya ba'diyah. Ya ba'diyah apa duhur misalkan. Kemudian kok masih ada orang gitu ya. Akhirnya dia batalkan. Maka itu sudah riya. Faham ya? Al-amalu min ajlin nasi syirkun. Kalau beramal tapi ditujukan untuk manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, itu syirik. Ya syirik. Bukan lagi riya, tapi syirik. Tuh, syirik ya. Riya syirik piye? Nah, ini perlu kita kaji, ya. Jadi amal manusia itu kalau dari awal li ajlin nas, maka itu syirik. Padahal Allah Rabbul Alamin berfirman, inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak sudi ya mengampuni dosa syirik. Ini ngeri gitu syirik ya. Jadi orang yang beramal niatannya dari awal itu untuk manusia, maka itu syirik. Tetapi kalau orang itu niatnya ikhlas, kemudian misalkan sholat subuh ya, hampir selesai, kemudian kayak ada Pak Bupati datang ya, kemudian dia perbaiki ya, maka ini muncul tiba-tiba gitu ya. Kemudian dia bisa menguasai hatinya, kemudian ditinggalkan riya tersebut, maka ini ibadahnya tidak rusak Pak ya, ibadahnya semuanya tidak rusak, insya Allah diterima oleh Allah. Tetapi kalau dari awalnya niatnya sudah riya, maka itu syirik ya. Beda kan? Muncul di tengah peribadahan riya, dengan dari awal riya itu nilainya itu sudah berbeda. Yang pertama itu kalau di tengah-tengahnya muncul riya di sebagiannya, kemudian dia biasa menguasai, kemudian dibuangnya, maka insya Allah ibadahnya diterima. Tapi kalau dari awal dia itu riya, maka ibadahnya ini merdud, ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan pelakunya adalah musyrik ya, menjadi orang yang menyekutukan Allah. Wal ikhlas, dan yang dikatakan ikhlas, ayyu afika Allahu minhuma. Allah memberikan keselamatan ya darimu dari keduanya. Tidak meninggalkan amal karena manusia dan juga tidak beramal karena manusia. Ya, tidak meninggalkan amal karena manusia dan juga tidak beramal karena manusia. Itulah yang selamat. Jadi jangan sampai kalau kita sudah punya tekad ya mau sholat ba'diyah misalkan, kemudian ada orang, jangan sampai dalam hati kemudian kita batalkan itu karena dalam hati kita, wah nanti dikatakan riya, dikatakan ini dan itu. Jangan ya, karena itu sudah riya. Maka kita tetap harus sholat dan kita fokuskan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, gak perlu melihat manusia itu tadi. Dan juga jangan sampai kita beramal min ajlin nas ya, karena untuk manusia tendensi dunia, jangan, karena itu syirik. Dan ini ada 3 ya, perkataan Fudail ibnu Iyad ya. Ada berapa? 3. Yang pertama riya, yang kedua syirik, yang ketiga ikhlas. Apa itu riya? Di sini dikatakan meninggalkan amal karena manusia. Itu namanya riya. Kemudian kalau syirik bagaimana? Beramal karena manusia. Itu syirik. Dan yang ikhlas itu tidak meninggalkan amal karena manusia dan juga tidak beramal karena manusia. Ya, sampai di sini berhenti ya Pak. Sudah selesai Pak? Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kita sudah 3. Saya hanya menyampaikan bahwa tadi kan disebutkan bahwa putrinya dimadu saja, Masya Allah. Ini Allah sudah menyiapkan surga kan. Kalau Ustaz itu ikhlas, bagaimana Rasulullah juga sebagai manusia tidak ikhlas kalau putrinya dimadu. Yang memadu bukan saya. Oke. Ya. Oke, insya Allah. Anak saya sekarang usianya baru 24 tahun Pak. Anaknya 5 sudah. 24 tahun, anaknya 5, nikahnya 14 tahun. Bukan saya pengen punya anak kecil kemudian dinikahkan di waktu kecil, bukan. Tapi karena sudah keadaannya. Jadi umur 13 tahun dilamar, kemudian saya tolak. Kemudian di umur 14 tahun dilamar lagi, ada orang yang lamar lagi. Gimana? Kalau kita tolak terus akan mewujudkan bencana. Maka kemudian ya mau nggak mau kita pertimbangkan. Akhirnya ya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi di perjalanannya usia 17 atau 18 dia sudah dimadu. Bahkan sekarang suaminya sudah punya istri 3 Pak.
Nah, sampai di sini ini bukan pertanyaan, saya pengennya pertanyaan tentang permasalahan ini gitu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti pada berikutnya itu masih seputar ikhlas, Pak. Ya, masih seputar ikhlas, tapi pembahasannya berbeda. Yaitu apa di sini? Tentang hakikatun niyati wa fadliha. Ya, ini penting, Pak, niat. Ya, niat. Ya, karena ikhlas itu terkait dengan niat, karena amalanul qalb. Maka di antara amal qalb itu adalah niat. Nah, niat ini banyak orang yang salah. Ya, apakah dilafatkan atau gimana? Itu ya. Nanti kita bukan dengan perasaan kita, oh niat itu gini, bukan. Tapi kita dengan ilmu. Ya, niat itu yang bagaimana. Nah, sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.